Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman, melalui video ini saya akan coba berbagi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Pak Heru kemarin, bagaimana cara mengisi lampiran di SKP sebelum kita print. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sekiranya nanti ada kekeliruan, mohon koreksinya ya untuk saya. Saya langsung ke browser, kemudian kita masuk di Ekin BKN. Kita login, sign in, kemudian kita klik SKP. Di sini terlihat periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Kita klik detail SKP, Bapak Ibu. Kita klik detail SKP-nya. Kita scroll ke bawah. Jadi ini sasaran kinerja yang sudah kita ajukan saat membuat RHK kemarin. Kita scroll. Nah, Bapak Ibu, ini lampiran yang akan kita isi. Yang pertama, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Nah, saya mencoba membaca kembali contoh SKP yang ada, yang sudah kita buat di tahun sebelumnya, sebelum kita menggunakan PMM. Kemudian juga dari sumber yang ada di YouTube, dari IE Channel. Nah, Bapak Ibu, untuk ketiga lampiran ini sesuai dengan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Nah, dia untuk lampiran yang pertama itu pasal 11 ya, sumber daya yang dibutuhkan meliputi ada 5 poin. Sumber daya manusia, anggaran, peralatan kerja, pendampingan pimpinan, dan sarpras. Kemudian untuk lampiran kedua, itu pasal 12, skema pertanggungjawaban, jadwal pelaporan, bukti kerja yang diharapkan, dan di pasal 13 yaitu konsekuensi juga ada 2 poin di sini. Kita kembali lagi. Nah, kita masuk di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengetik di sini, namun kalau saya pribadi lebih nyaman kalau membuat draftnya dulu di Word. Nanti selesai baru saya salin dan tempel di sini. Nah, berdasarkan sumber yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yang referensi saya dapatkan, sekali lagi kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Saya sudah membuat draftnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk lampiran yang pertama ini ada 5 poin tadi. Untuk guru sepertinya semuanya sama ya Bapak Ibu. Yaitu ada SKBM, SK pembagian tugas, sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar, pelatihan atau kegiatan kolektif guru melalui MGMP dan Kombel, supervisi akademik untuk perbaikan pembelajaran, koordinasi dan dukungan dari kepala sekolah, serta pengawas sekolah dalam KBM, kegiatan bimbingan dan pelatihan guru. Saya langsung copy dan kita paste di sini. Nah, Bapak Ibu nggak perlu membuat nomor ya, karena ini akan ternomor secara otomatis. Kita oke. Nah, sudah selesai Bapak Ibu untuk lampiran yang pertama. Kemudian untuk skema pertanggungjawaban. Nah, ini cukup panjang ya untuk skema pertanggungjawaban karena masing-masing guru tentu berbeda-beda. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Bapak Ibu boleh langsung mengetik di sini. Namun saya lebih nyaman membuat draftnya di Word dan saya sudah membuat draftnya. Jadi ini draft yang sudah saya buat. Ini Bapak Ibu karena saya lihat kemarin saya ada 13 indikator, maka saya pertama membuat itu ada 13. 13 juga di sini. Namun begitu dibaca kembali, ternyata ada beberapa indikator yang sama karena ini rekapan dari semester 1 dan 2. Jadi ada beberapa yang sama sehingga untuk poin-poin yang sama itu saya tidak buat lagi. Nah, ini yang sudah saya buat. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita close dulu. Kita kembali ke SKP, kemudian klik penilaian. Nah,
Di sini kita lihat di atas kan semester 1, 2, kita fokus ke periode finalnya SKP tahunan kita. Mana yang akan kita pilih? Ini Bapak Ibu, pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Kita klik. Nah, di sini sasaran kinerja pegawai pengisian bukti dukung ya untuk periode tahunan. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini Bapak Ibu mulai dari poin 1, indikator yang pertama. Tingkat kualitas pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, apa yang kita laporkan? Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, walaupun saya sudah selesai membuat draftnya, saya akan contohkan bagaimana saya menyusunnya, karena saya yakin eh, setiap guru itu tidak sama ya, karena kita memilih indikator yang berbeda-beda, pengembangan kompetensi juga berbeda-beda. Nah, ini yang sudah saya buat untuk tutorial kita bersama, saya buat di sini saja ya Bapak Ibu. Nah, poin tadi, pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang dilaporkan adalah, kita kembali lagi, yang dilaporkan adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Jadi, saya mengikuti beberapa seminar, daring, luring, dan mendapatkan sertifikat. Saya copy dari sini. Kemudian saya tempel lagi di sini. Di sini harus ditulis sertifikat ya, karena ini bukti dukungnya. Sertifikat bukti dukung yang sudah kita unggah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lupa bukti dukung apa yang sudah Bapak Ibu unggah, boleh klik di sini ya. Klik di sini. Nah, kita kembali lagi. Sertifikat sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, ini Bapak Ibu saya kasih koma. Kenapa? Karena untuk indikator pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru ini ada beberapa yang sama, hanya berbeda di bukti dukungnya yang sudah diunggah ya. Kita lihat kira-kira untuk poin 1 ini sama dengan poin berapa. Nah, kita cek ya Bapak Ibu. Di poin 1 ini ternyata sama dengan yang ada di poin tingkat kualitas pengelolaan. Tingkat kualitas pengelolaan. Ada di poin berapa ya? Ini Bapak Ibu. Ternyata ada di poin 7. Namun, kenapa tadi saya kasih koma? Karena yang kita laporkan beda ya, karena kegiatannya juga beda. Untuk pengembangan kompetensinya beda. Nah, di sini kalau yang di atas tadi sebagai partisipan di kegiatan seminar. Kalau yang untuk poin 7 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Jadi, karena saya juga sebagai penggerak Kombel, maka saya copy dari sini. Itu koma karena indikatornya sama, jadi di koma aja ya Bapak Ibu karena hanya bukti dukungnya yang berbeda. Di sini sertifikat sebagai penggerak komunitas belajar. Nah, selain sertifikat Bapak Ibu, saya juga melampirkan surat keputusan. Surat keputusan sebagai penggerak komunitas belajar. Bisa surat keputusan atau sertifikat sebagai penggerak komunitas belajar. Kita koma lagi, kita cek karena masih ada yang sama. Nah, selain di poin 7 ini kita cek lagi tingkat pengelolaan. Nah, ini samakan dengan poin 8 juga. Namun untuk poin 8 di sini yang dilaporkan adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel. Jadi menjadi peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan Kombel, itu saya mendapatkan sertifikat. Nah, saya copy dari sini. Yang diselenggarakan oleh Kombel. Sebagai peserta berbagi praktik baik, sini saya mendapat sertifikat. Sertifikat sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel. Saya koma lagi. Masih ada.
Poin berapa lagi ya Bapak Ibu? Kemarin saya sempat mengikuti program guru penggerak, jadi gimana ya dia? Di sini Bapak Ibu. Tingkat kualitas pengelolaan sebagai pengembangan kompetensi guru tenaga sama dengan poin 10, nah namun di sini sebagai penyusun perangkat ajar. Sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Nah, di sini bukti dukung yang saya cek di sini adalah eh, bukti karya ya. Jadi link yang ada di PMM yaitu bukti karya yang saya sudah unggah di PMM di bukti karya. Jadi di sini saya bukan sertifikat namun bukti karya sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau sekolah lain. Mungkin kita sebagai penyusun perangkat ajar saja sudah cukup jelas ya. Kemudian kita cek lagi apakah masih ada. Nah, di poin 13 sama ya Bapak Ibu, indikatornya sama tingkat kualitas pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Namun kemarin saya ikut program pendidikan guru penggerak. Jadi saya dapat sertifikat pendidikan guru penggerak sebagai peserta program pelatihan. Bukan pelatihan ya, pendidikan. Jadi di sini saya dapat sertifikat. Nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan bukti dukung juga pengembangan kompetensi yang sudah Bapak Ibu pilih sebagai peserta program pendidikan guru penggerak. Nah, sudah selesai untuk indikator pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Poin 1 tadi kita ke poin 2. Jadi yang poin lain yang sudah sama dengan poin 1 saya tidak ulang lagi. Sudah dirangkum. Nah, di sini tingkat keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada KOSP. Saya copy dari sini. Pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran. Kita copy. Pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada KOSP. Yang dilaporkan adalah kita lihat terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen. Jadi kalau teman-teman sudah lupa boleh cek bukti dukung yang sudah diunggah, perencanaan dan perangkat penilaian asesmen. Ini saya copy dan tempel yang dilaporkan adalah perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada KSP. Oke, kita ke poin berikutnya. Kita cek apakah ada yang sama tingkat keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran. Tingkat keterlaksanaan pembelajaran. Nah, ternyata sama dengan poin 11. Tingkat keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada KOSP. Ya, pelaksananya perencanaan perangkat asesmen. Jadi sama ya Bapak Ibu. Jadi untuk poin 11 ini sudah sama. Jadi untuk poin 11 saya nanti tidak akan membuat lagi karena sudah dirangkum. Kita ke poin berikutnya saja. Tingkat kualitas penyusunan. Kalau yang di atas tadi pengelolaannya, kalau ini penyusunan KOSP. Saya copy dari sini sampai di sini saja. Kemudian kita paste. Penyusunan dokumen kurikulum KOSP yang
dilaporkan adalah, kita lihat apa yang dilaporkan, yaitu tersusunnya ya, tersusunnya berarti ada ini Bapak Ibu, dokumen KOSP ya yang sudah sesuai dengan yang kita unggah sebagai bukti dukungnya, yaitu dokumen KOSP. Kita yang dilaporkan adalah kita paste di sini, dokumen kurikulum KOSP. Nah, Bapak Ibu bisa cek kalau misalkan di poin lain sama, saya melihat ada yang sama, saya tidak ulang lagi, kita langsung ke poin yang berikutnya. Oke, kita ke indikator yang berikutnya, yaitu meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru. Meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru kita ganti menjadi peningkatan. Peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru yang dilaporkan adalah praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, ini observasi yang sudah kita lakukan ya, yang fokus saya ada di penerapan disiplin positif di semester 1, praktik manajemen. Nah, ini saya kasih koma karena di semester 2 saya memilih indikator yang lain, yaitu ada di poin berapa ya Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu, meningkatnya indikatornya sama dengan yang di atas tadi, namun untuk praktiknya beda. Kalau yang tadi disiplin positif, untuk semester 2 ini, praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Praktik aktivasi, oke. Praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif dan aktivasi atau aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Kemudian sudah berapa poinnya Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir, ini kan sama ya Bapak Ibu, untuk pengelolaan tadi sudah sama, ini juga sudah sama dengan yang di atas tadi. Ya, yang terakhir adalah tugas tambahan. Tugas tambahan, pengelolaan tugas tambahan guru. Tenaga kependidikan, saya pengelolaan tugas tambahan guru dan tenaga pengelolaan tugas tambahan guru dan tenaga kependidikan yang dilaporkan adalah surat keputusan ya. Surat keputusan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, jika tugas tambahannya wali kelas atau tugas tambahan lainnya, silakan disesuaikan. Adalah surat keputusan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Surat keputusan pelaksanaan tugas tambahan ya. Keputusan pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil satuan pendidikan. Oke, Ctrl S dulu biar tidak hilang. Saya ganti teksnya. Kemudian ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita copy lalu kita kembali lagi ke SKP, detail SKP yang pengisian lampiran tadi. Kita masuk di skema pertanggungjawaban, kita paste di sini.
Nah, kita oke. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Ya, untuk skema pertanggungjawaban. Dan yang terakhir konsekuensi. Untuk konsekuensi juga eh, untuk semua guru sama Bapak Ibu. Saya melihat contoh di pengisian lampiran pada contoh SKP yang lalu. Jadi ada 2 poin di sini. Oke, saya copy dan kita paste di sini. Apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka diberikan penghargaan dalam bentuk reward atau promosi sesuai dengan kewenangan pimpinan dan aturan yang ada pada lembaga. Dan apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka diberikan teguran secara lisan atau tertulis serta memenuhi kewajiban melaporkan hasil kegiatan yang belum terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan sebelumnya. Oke, kita oke. Nah, Bapak Ibu, sudah selesai untuk pengisian lampiran, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.